Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih bersama dengan 3 orang yang sangat hebat yang menginspirasi banyak orang, Mas Edvan, Mas Andi dan Mbak Nadia. Mbak Nadia dilanjutkan. Jadi mereka kapan sih pinternya gitu ya? Padahal udah di sekolah formal gitu ya? Iya, awalnya sekolah paket. Sekolah paket, oke. Sekolah paket dibilang kapten, akhirnya kita putuskan, yuk masuk ke sekolah formal aja yuk. Tapi mereka bilang, maaf ya ini istilah mereka anak gembel nggak bisa gabung sama anak-anak yang biasa anak gedongan gitu. Terus kita bilang bisa kok. Kalau nggak percaya nih kebetulan kakak lihat ada lomba nih, lomba baca puisi, tulis puisi. Buat buktiin kamu tuh bisa, kamu ikutan aja. Jadi yang penting eksis karena di situ nggak ada syarat-syarat harus bersekolah. Akhirnya 7 orang ikutlah di lomba ini dan hasilnya luar biasa. Jadi langsung juara 1 tulis puisi dan juara 2 baca puisi. Tapi mereka belum yakin juga. Kebetulan di kita kan ada yang usia 6 sampai usia sekitar 17 tahun ya. Ya udah kalau belum yakin juga kalau ini cuman rekayasa kata mereka kan ini pasti karena Kak Andi sama Kak Nadia kenal sama jurinya jadi karena kasihan sama kita dimenangkan. Kita bilang enggak kok ini benar-betul karena usaha kalian. Kalau nggak percaya sekarang ada lomba teater nih yang umur 6 sampai umur 17 ini semua nih satu rumah kita ikutan yuk. Jadilah saya menulis satu kisah yang judulnya Nyanyian Anak Jalanan, memotret semua dinamika yang mereka hadapi sehari-hari, mulai dari masalah minuman keras, terus kemudian eksploitasi, ada pemerkosaan sampai kematian, semua itu dipotret di sini untuk memudahkan mereka masuk ke dalam peran ini. Jadi karena sesuatu kan? Sesuatu yang mereka tahu dan dialognya tidak banyak, bahkan sampai ibaratnya baku hantam tawurannya tuh udah kayaknya saya juga wah ini kayaknya benar nggak ya bikin naskah kayak gini, tapi oke lah. Hasilnya bagus juga, ternyata jadi juara 1 sampai ke Taman Ismail Marzuki. Nah akhirnya pembelajaran kita ini yang mungkin tadinya fokus di emperan toko pindahlah ke saung bambu yang kita buat ini. Dan karena tempatnya terbuka, anak-anak lingkungan sekitar yang memang dari kalangan pemulung, terus mungkin orang tuanya jualan kopi keliling dan lainnya, mereka minat untuk ikut. Nah ketika itu mereka bertanya, Kak, saya kalau mau ikut di sini harus jadi anak jalanan juga ya? Kita bilang enggak kok, sebetulnya kita mau hilangin nih label anak jalanan. Kan pada dasarnya semua anak tuh sama gitu, ya kan? Jadi udah pokoknya kalau di sini jatuhnya kamu anak, kamu pengen maju sama kita, yuk ikut belajar. Jadi kalau ditanya balik nih ke pertanyaan awal, siapa sih yang bisa ikutan di Cahaya Anak Negeri? Nah itu semuanya, semua yang mau ikut berpartisipasi boleh. Ada anak-anak sekolah yang saya pengen ngajar, anak SMA ada yang ikut ngajar, ada yang udah ibu-ibu juga. Saya pengen sumbang sih, atau saya mau ngasih inspirasi, boleh nggak gitu? Boleh, datang aja. Jadi kenapa namanya juga Cahaya Anak Negeri? Kita ingin menjadi penerang untuk anak negeri, penduduk di satu wilayah, kebetulan karena kita di Indonesia ya untuk semua yang ada di Indonesia. Menarik sekali nih. Gimana nih Mas Edvan, berarti ini menerangi untuk semua orang gitu ya, siapapun bisa join di situ. Apakah ini ada peran pemerintah juga yang harus istilahnya ditingkatkan gitu ya? Harusnya ya dari dinas sosial harusnya ini gimana selama ini? Untuk saat ini alhamdulillah dari pemerintah juga support dan kebetulan saat ini ada 10 anak dari Cahaya Anak Negeri sedang mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Tenaga Kerja di bawah Kementerian Tenaga Kerja ya. Di Bekasi kita bekerja sama juga dengan Dinas Sosial Kota Bekasi. Jadi alhamdulillah karena mungkin sering muncul di media, kemudian teman-teman juga banyak yang berprestasi kan, banyak berprestasi. Pemerintah sekarang alhamdulillah support dari mulai Dinas Sosial ya. Dispora ya. Dispora. Karena anak-anak masuk atletik, termasuk atlet Kota Bekasi. Hebat. Karena pembinaan kita selain di pendidikan formal, kita ada pendidikan menggali bakat dan minat anak-anak. Contoh misalnya ada anak yang di jalanan kerjaannya berantem aja. Nah kan secara fisik mereka kuat, secara mental mereka kuat. Akhirnya kita carikan guru silat. 2 minggu terarah gitu ya. Kita latih mereka menggunakan guru profesional, kemudian kita ikutkan kejuaraan se-Jabodetabek ya saat itu dan alhamdulillah juara. Itu. Kemudian yang mereka sering kalau di jalanan itu sering cerita, Kak, saya tadi dikejar Satpol PP katanya pakai trail, ada yang sampai nyebur ke sungai kan karena sakit takut tertangkap. Dan saya berpikir sepertinya mereka punya fisik yang kuat. Karena tidak semua anak
jalanan itu secara akademisnya bagus ya. Ada yang mungkin bagus, ada yang menengah, ada yang sebenarnya kalau dipaksakan di akademis kasihan gitu. Makanya kita carikan alternatif, salah satunya di bidang olahraga, dan alhamdulillah ya ada beberapa sekarang yang tadinya di jalanan dikejar Satpol PP, sekarang mereka berlari di lintasan atletik. Saya pikir jadi ngejar Satpol PP. Iya. Sudah berubah alurnya gitu Iya, ya, iya. Mas Edwan Jadi ya. atlet ya Iya, sekarang. malah ini ya, jadi larinya barengan polisi juga kan? Oh, Ya, iya, polisi iya. satu track bareng, satu tim. Nah ini yang unik karena saya pernah membaca sebuah penelitian. Jadi di berbagai penjara di seluruh dunia ternyata orang-orang yang kriminal adalah mereka yang tidak mendapatkan kasih sayang ayah ketika mereka remaja dan pemuda. Nah termasuk halnya anak jalanan ini, jika mereka pun sama tidak mendapatkan kasih sayang dari ayah, ya maka mereka akan jadi kriminal. Nah makanya tadi luar biasa sekali nih diarahkan ya kan ke pendidikan, dan luar biasanya Cahaya Anak Negeri ini bisa memahami apa kapasitas dan kapabilitas anak-anak tersebut. Jadi tidak memaksakan ikan untuk terbang atau memaksakan burung untuk berenang ya. Nah itu yang luar biasa tuh. Berarti menggali potensi sendiri si anak itu maunya apa, kemauannya Iya. apa gitu ya, Kemauannya. kemampuannya. Dan menjadi abang sekaligus ayah juga ya. Iya. Mau tidak mau jadi ayah ya. Harus jadi ayah. Betul, karena awalnya juga kita memang Cahaya Anak Negeri itu terbuka 24 jam. Kita tidak pernah memaksa anak untuk belajar secara langsung ya tentunya. Tapi kita selalu berprinsip bahwa hidup itu adalah pilihan. Mereka yang harus menentukan pilihannya. Nanti sudah dewasanya menjadi, walaupun kita sendiri tidak bisa menjamin ya mereka kalau ikut di Cahaya Anak Negeri bisa sukses, bisa menjadi orang besar misalnya, enggak. Impian kita minimal mereka jadi anak-anak yang jujur. Mereka jadi anak-anak yang mandiri, yang tidak menjadi beban keluarga maupun masyarakat. Jadi pada awalnya yang saat ini juga anak-anak jalanan yang sudah meninggal jalanan, mereka datang ke Cahaya Anak Negeri atau ke Ken ya, biasanya mereka cuci kaki, habis itu pergi lagi, dan kita ya sudah biarkan ya. Jadi tidak pernah ayo orang harus belajar, harus ngaji dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka sudah diberikan pemahaman, akhirnya mereka merasakan saya butuh pendidikan, saya harus belajar sholat karena dengan sholat saya bisa membantu orang tua saya, apalagi orang tua yang sudah wafat ya. Kan salah satu anak soleh doanya yang akan sampai. Jadi akhirnya mereka yang memutuskan saya ingin sekolah. Jadi ketika di jalanan pun saya mau sekolah, saya nggak serta-merta mengarahkan mereka ke dunia pendidikan. Lihat dulu apakah hanya ikut-ikutan, apakah memang mereka yang merasa butuh. Tapi ketika mereka sudah merasa butuh dengan pendidikan, yang itulah yang sampai saat ini mereka bertahan. Bahkan sekarang udah ada yang mau masuk ke perguruan tinggi. Luar biasa, hebat banget nih ya Mas Tepuk Edwan tangan, ya. tepuk tangan. Seru. Nah, kalau untuk Mbak Nadia sendiri, kalau untuk panggilan anak-anak ini apa? Ada panggilan khusus? Katanya Ken atau apa? Ya, kita biasa menyebutnya Ken, Oh, karena Ken. semua orang itu pasti bisa. Betul. Tapi tadi balik lagi ke Mas Ervan, memang banyak kemarahan di dalam diri anak-anak ini, karena sejak lahir biasanya mereka langsung dibawa digendongan ke jalanan, dan kalau mereka kemampuan bicaranya agak sulit, itu faktornya orang tua itu tidak mengajak bicara anaknya, sehingga ada satu kasus di mana anak ini dianggap bisu. Alasannya dia belum pernah mengucapkan sepatah kata pun juga. Akhirnya saya teliti lagi, kok kayaknya nggak bisu ya gitu. Normal gitu ya. Kayaknya ya ini sebetulnya bisa kok diajak bicara. Mulailah saya dan Mas Andi, Kak Andi sih di sana disebutnya, mengajak anak ini bicara, dan sekarang sebetulnya walaupun mungkin cara bicaranya tidak seperti anak lainnya, tapi menghafal 1 sampai 10 bahkan huruf hijaiyah itu sudah bisa, dan malah agak cerewet juga ya kalau dipikir-pikir. Jadi sampai anak-anak juga kaget, loh ini perasaan si UU ini nggak bisa ngomong kok, kenapa jadi begini? Baru sadar ngomong itu seru ya. Iya, Karena ngomong panggilannya gitu. UU, karena dia cuma bilang gitu doang. Jadi teman-temannya UU dan semua sudah melegitimasi bahwa anak ini bisu gitu. Dan faktor kemarahan yang ada di anak ini, sampai ada yang bilang, Kak, kalau orang tua saya nggak pernah ngurus saya, bahkan ibu saya sampai bilang, coba kamu tuh tidak pernah dilahirkan, mati aja kamu ya gitu. Apakah saya masih harus mendoakan dan menghormati dia? Nah, jadi kalau di Cahaya Anak Negeri, hal pertama yang kita selesaikan adalah masalah psikologisnya. Mungkin kan orang mikir, wah anak harus langsung sekolah, harus belajar karena usianya seperti itu. Di kita di rem dulu, kita Ada proses usahakan, awal yang iya harus betul. dilakukan. Karena kalau tidak, itu tidak akan berkesinambungan. Anak itu
kemungkinan besar akan berhenti di tengah jalan karena dia tidak punya tujuan, tidak tahu untuk apa, dan kemarahan-kemarahan yang ada di dendamnya itu dirinya, masih membara dendam ya. yang membara ini membuat energi yang ada dalam dirinya jadi ke hal-hal negatif. Nah, itu juga salah satu alasan ketika kita mengembangkan bakat minatnya yang mungkin tadi suka berantem. Iya. Pokoknya kalau bahkan di kita ini sebetulnya ada geng-geng anak ponco, anak haji ukar yang kalau ketemu Ada istilah ya. ada istilah. Oke, ditahan dulu Nah, istilahnya ya. seperti apa. Kita harus break lagi nih tampaknya sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Obrolan kami semakin menarik, semakin seru. Tetaplah di Inspirasi Sukses. Kami kembali setelah yang satu ini. Spiritual, culture building, MC, outbound, dan storyteller.